Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diperkenankan secara sehat bisa berkumpul di lapangan basket ini untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022. Peringatan Hari Pahlawan ini pada tahun 2022 mengangkat tema Pahlawanku Teladanku. Nah, izinkan saya untuk membacakan amanat dari Kementerian Sosial terkait Hari Pahlawan tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 10 November 2022, kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa. Dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan, penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan pemenang Perang Dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandengan tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya. Bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan. Mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi bisa, karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya.
Mereka pada masanya mengajarkan kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti. Sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman kita. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan menjadi pahlawan bangsa bagi masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah Seloka, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita bersama. Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Indonesia yang merupakan amanat bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santian, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta 10 November 2022, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini. Berdasarkan dari amanat dari Menteri Sosial dan juga tema tahun 2022 ini, pahlawanku teladanku. Melalui tema ini kita diharapkan sebagai generasi muda Indonesia mampu meneladani sikap dan perjuangan para pahlawan. Kemudian kita juga diharapkan untuk mampu menggugah kesadaran bangsa untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan. Dengan cara apa? Kita bisa membantu sesama, kita bisa saling menghargai
kita bisa saling menghormati antar sesama tanpa melihat perbedaan. Hingga nantinya kita bisa memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan semangat dan nilai kepahlawanan. Dari sini kita perlu mengingat pesan dari Raden Ajeng Kartini, salah satu pahlawan perempuan di Indonesia, yang mengatakan, "Aku mau." Dua kata ringkas namun sudah beberapa kali mendukung dan membawa R.A. Kartini melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata "aku" tidak dapat melenyapkan rasa berani, tapi kalimat "aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak yang tinggi. Sama halnya dengan kita harus melakukan, kita harus memiliki kemauan dulu supaya kita bisa. Ya, karena kita mau, kita pasti bisa. Saya harap mulai dari diri kita sendiri, lingkup terkecil kita, misalnya keluarga, sekolah, hingga meluas nantinya ke lingkungan masyarakat, kita semua mampu menanamkan nilai-nilai yang telah diberikan oleh para pahlawan kita. Contohnya saja ketika kita mengikuti upacara bendera. Karena dalam kegiatan upacara bendera kita bisa menghargai pahlawan-pahlawan bangsa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat, sikap yang siap dan tidak jawil-jawilan dengan temannya. Kita bisa menghargai jasa pahlawan kita. Kita juga bisa melihat salah satu tokoh, yakni Soekarno, yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dari itu kita diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat pula pesan dari Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain untuk respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak, mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pertanyaannya, apakah kita sudah menanamkan persatuan dan kepedulian? Apakah kita sudah merawat, menjaga, dan melestarikan Ibu Pertiwi? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang mandiri, berkompetensi, jujur, disiplin, tekun, kritis, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas? Marilah kita renungkan, kita refleksikan dalam hati kita masing-masing, dan kita jawab dalam hati. Untuk itu, marilah kita menjadi pahlawan bukan dengan senjata yang tajam, melainkan dengan menoreh prestasi. Kemampuan kita menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik sekolah, lingkungan, hingga bangsa Indonesia. Melalui aksi nyata yang pastinya membangun dan bukan yang melanggar norma atau mencelakai orang lain. Maka dari itu, gunakanlah kesempatan ini sebagai langkah untuk menjadi pahlawan masa kini.